Oke, Anda kembali di dua sisi. Saya ingin ke Bang Buset nih, Bang Buset. Tadi kita udah dengar ya, Anda di awal begitu optimis, kemudian Akmal memberikan gambaran juga yang sangat jelas gitu ya mengenai Irak lah. Kalau kita lihat 1-5, kemudian kita juga kalah 2-0 tadi disaut oleh Bung Towel, kita pernah kalah juga di Piala Asia sama Irak nih. Nah, ini seperti apa sebetulnya? Apakah Kluivert dengan tim yang sekarang, dengan strategi yang sekarang ini bisa sebetulnya mengimbangi Menggigil Kluivert kayaknya kalau dengar pernyataan Akmal kayak barusan ini. Kalau kita mau membandingkan kedalaman skuad antara STY dengan Patrick, ini nggak bisa dibandingkan. Karena udah terjadi pergantian atau penambahan pemain naturalisasi yang jumlahnya aja juga udah banyak. Ya. Dan secara pola permainan pun juga berbeda. Tapi targetnya kan semuanya kan tetap sama, harus menang. Betul. Jadi kalau kita bicara pertandingan nanti lawan Arab Saudi, memang faktor main kita bukan home and away, ada di tempat netral, dan kebetulan lawan pertamanya Arab Saudi itu sebagai tuan rumah, ini memang secara psikologis memang tidak menguntungkan. Ya. Tapi kalau seandainya pertandingan itu dibuka untuk umum, ya dengan banyaknya diaspora kita di luar, saya yakin itu stadion juga seperti kandang kita juga. Jadi kalau masalah kita tidak diuntungkan dengan faktor main di tempat netral, kayaknya itu enggak. Oke. Tinggal bagaimana sekarang Patrick bisa enggak ini mengatasi masalah kebobolan besar yang terjadi di pertandingan sebelumnya. Ya, oke. Karena ya jujur aja ya, ketika kita ketinggalan main itu kita jadi kelihatan kayak orang bego di lapangan. Anda melihatnya masih ada passion nggak Kluivert untuk memperjuangkan timnas ini gitu? Masih. Masih. Lewong datang aja last minute tadi kan di awal kan tadi datang last minute. Maksudnya gimana last minute? Nah, tadi katanya yang Bang Towel tadi bilang. Oh Bang Andre tadi yang bilang. Enggak lah. Itu kan kalau kita melihat ya, Patrick itu selalu dalam pemberitaan kan secara kita bicaranya sepak bola. Ya. Beda kalau yang sebelumnya kan main golf lah, main iklan lah segala macam, itu keluar dari jalur sepak bola. Tapi kalau kita bicara Patrick Kluivert, otak kita itu langsung bicaranya itu otak sepak bola. Nggak pernah keluar dari situ. Bahkan dia posting di Instagram pun rapat sambil makan. Ngomongin apa? Ngomongin bola. Kan nggak ngomongin kapan gue main iklan. Kan kira-kira kan kayak begitu. Tutup ya. Nah, kalau lawan Irak sendiri gimana? Nah, lawan Irak ini adalah sulit karena kita butuh penyerang untuk menggantikan oleh Romani. Pertanyaannya ini, tekanannya itu mungkin bukan ada di Patrick sekarang, tapi ada di federasi, di PSSI. Bisa nggak nih dalam waktu 3-4 bulan Menghadirkan siapa? bisa menghadirkan pemain naturalisasi? Oke, ada katanya Mauro Zistra, tapi kan secara usia kan masih ranum ya, masih masih muda. muda. Apakah bisa ketajaman itu terbukti? Jens Revan kemarin 6 gol melawan Brunei, tapi itu kan di level U23. Siap nggak dia untuk compete Dan di lawan Brunei timnas ya. Gitu. Brunei. Artinya memang kita punya beberapa opsi pemain, tapi bicara masalah kematangan, bicara masalah pengalaman, nah ini yang belum teruji. Nah ini yang saya maksud tadi Bang Akmal. Udah disinggung nih, itu tanggung jawab federasi juga loh. Gitu. Ya, tanggung jawab federasi adalah kan bukan cuma sekedar menghadirkan pemain gitu. Tapi? Federasi kan tanggung jawab kompetisi dan sebagainya kan juga tanggung jawab federasi juga berdasarkan statuta gitu kan. Jadi menurut saya kalau untuk tim nasional ya pastinya yang menjadi penanggung jawab utuhnya ya pelatih kepala gitu kan. Nggak ada kemudian gagal yang diganti ketua Komdis, kan nggak mungkin gitu kan. Ya pasti kalau misalnya gagal yang diganti adalah pelatih kepala. Jadi menurut saya gini, Patrick Kluivert ini tantangannya akan sangat berat. Itu harus diakui. Kenapa tantangannya berat? Yang pertama waktunya kan terbatas, tuntutan besar. Ya kan? Ini yang kemudian harus dijawab oleh Patrick Kluivert dan timnya. Nah karena itu ada beberapa hal yang harus diantisipasi. Sekarang nih Kluivert sudah tahu bahwa kita akan berhadapan dengan Arab Saudi. Waktunya cuma beda 2 hari loh. Ya kan, dengan melawan Irak. Sementara yang diuntungkan adalah Arab Saudi. Arab Saudi itu diuntungkan. Setelah itu baru kemudian berhadapan dengan Irak di partai terakhir. Situasi ini yang tidak menguntungkan, yang juga kita harus lihat dari sisi objektif juga gitu kan. Nah karena itu menurut saya adalah kalau sekarang posisi Patrick Kluivert 50-50 seperti kata Bang Andri itu, ini kan warning untuk kemudian orang Indonesia tuh kalau kemudian ditantang dan dikasih warning, itu penampilannya akan lebih luar biasa dibanding dipuji-puji gitu kan. Jadi kalau bahasa agamanya gini, Benar juga sih. Tapi di mana sana ilaik gitu kan. Takutlah kepada orang yang muji-muji. Jadi sebenarnya kalau orang yang mengkritik tuh kita harus berterima kasih. Kritik itu setengah dari penyelesaian masalah. Setengahnya lagi ada kerja keras di lapangan, dan ini adalah tugas Patrick Kluivert. Oke. Baik, saya ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre, hanya terjeda 2 hari ya Ho ya menghadapi Arab Saudi dan juga Irak ini. Artinya
Saya berharap kita menorehkan prestasi yang baik, prestasi yang membanggakan. Nauzubillah min zalik, jika tidak, apakah Anda akan semakin keras lagi mendorong Patrick Kluivert di-cut? Kalau misalnya kita gagal, saya nggak perlu mendorong. Pak Erick pasti pecat Patrick Kluivert. Saya kenal Erick Thohir. Jadi kita nggak perlu maksa-maksa. Meskipun kontrak masih panjang ya. STY kontrak masih panjang. Coach Mochi itu sampai Desember. Saya rasa nggak ada masalah. Saya rasa Pak Erick juga sering mecat waktu di Inter Milan kok gitu. Nggak ada masalah menurut saya. Saya juga di Semen Padang musim lalu juga mecat pelatih. Lalu mecat pemain itu. Jadi pemecatan itu hal yang lumrah saja dalam dunia sepak bola. Tadi kan Bang Akmal sudah bilang bahwa Roberto Mancini saja pernah membawa Italia menjadi juara Piala Eropa, kalah lawan Indonesia, mimpin Arab Saudi dipecat. Jose Mourinho apa kurang hebatnya? Ya, membawa gelar juga kena pecat. Gitu. Carlo Ancelotti gitu. Semua yang punya prestasi juga bisa dipecat. Apalagi seorang Patrick Kluivert yang mohon maaf tidak pernah punya prestasi dalam menjadi pelatih gitu loh. Kan fakta. Masa kita nggak boleh kritik sih gitu loh. Jadi menurut saya coba berpikir objektif dan rasional. Kritik saya ini dalam rangka agar terjadi evaluasi dan perbaikan oleh Patrick Kluivert. Agar Patrick Kluivert bersungguh-sungguh membawa timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu tujuan kritik saya. Tolong dipahami itu. Nggak ada urusan soal Arhan, nggak ada urusan mau ganti ketua umum PSI, gitu loh. Jadi kadang-kadang kita memberikan kritik, saya kritik objektif kok. Coba soal, di saat saya bicara soal mafia. Hanya Budi, Bang Akmal, Bung Towel, sama Pange. Siapa sih orang yang berani bicara mafia dalam Kongres PSSI dalam sejarah Republik Indonesia berdiri? Aduh, si Adi. Oke, baik. Nomor doang. Satu. Ini. Ya. Kita ganti. Apa namanya? LIB. Halo, Bang. Semua. Ayo akan minta. Kalau diwawancara. Pas resmi siapa yang bicara? Hanya Semen Padang yang punya nyali. Oke. Pesan sudah tersampaikan. Baik. Ya, kita sudah mendapatkan poinnya ya. Towel bicara. Boleh, silakan Bung Toel menanggapi. Biar berimbang, objektif dan rasional. Kalau pertanyaannya gini bisa saya ungkapkan juga, kalau berhasil gimana lolos Piala Dunia? Ini kan ngomonginnya dipecat. Iya. Kalau berhasil. Oke. Kita kalau berhasil tentu kita apresiasi. Patrick Kluivert. Iya dong. Oke. Berarti kalau perlu perpanjang kontrak ya. Itu Perpanjang loh. lagi Itu biasa. kontraknya katanya. Dalam dunia sepak bola reward and punishment itu hal yang wajar gitu loh. Oke, Pange Gitu. Kalau ngomong. transaksi kita perpanjang kontrak, Baik, kita Bang Andre. gaji lebih besar. Kalau dulu pakai bisnis class, kita kasih first class gitu. Kalau perlu prestasi, baik. Ya gitu sama, kalau gagal pecat. Kalau dia berprestasi bawa lolos Piala Dunia, tadi saya ada yang bilang mau bikin patung, katanya bisa jadi gitu. Mau bikin nama jalan kalau perlu kan. Cuman, tadi sebenarnya satu poin bagus yang bilang sama Mas Budi apa? Ini menunjukkan betapa apa yang kita lakukan ini nggak sustainable. Kita punya penyerang utama, oleh Romani cedera. Ya kan cedera nih. Apa yang mau kita lakukan berikutnya? Siapa lagi ya yang bisa gue naturalisasi? Itu kan menurut gue sebuah perspektif yang nggak boleh kita kayak gini terus gitu. Iya kan? Nggak percaya dengan kemampuan di tanah air sendiri. Bener gitu. Jadi ini PR besar juga sebenarnya. Yang jadi PR. Ada suara nasionalisme di sini nih. Tapi juga Kali bagi ini sepakat atau Pange gue? Pakai semangat ya. Baru kali ini gue sepakat atau Pange? Akmal, kalau STI langsung gila kita. Akmal terakhir. Ya kalau saya sih kan gini, ini kan penilaian harusnya semua dengan objektif. Apa yang dituntut Bang Andre itu kan warning yang juga penilaiannya objektif. Bukan karena suka nggak suka itu kan yang penting. Nah sekarang kita akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia, Patrick Kluivert akan pastinya Putaran bekerja, 4 ini ya. Putaran 4 akan bekerja luar biasa kan. Anna sumudabir wallahu muqaddir gitu kan. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan segalanya. Kita tunggu nasibnya Patrick Kluivert. Luar biasa. Oke, kita undang narasumber Waktunya berikutnya sudah yuk. habis, boleh ke depan semua. Bang Andre Rosiade, terima kasih Bang Terima malam kasih, ini Bang. betul. Bergabung melalui Zoom bersama kami. Sukses untuk Anda. Sukses sebagai apa Bang Towel? Tahun berapa? Silakan, Oke, boleh semua narasumber ke Akan depan. datang. Jadi sekali lagi ya,
apa yang disampaikan ini kritik untuk Patrick Kluivert Iya. supaya bisa menampilkan pertandingan terbaiknya di putaran kualifikasi Piala Dunia Betul. 2026. Jeda 2 hari saya nggak bisa membayangkan ngelawan Irak, ngelawan Arab Saudi Betul pula sekali. lagi. Semua kita berdoa ya, mudah-mudahan Indonesia menorehkan prestasi. Kali ini kita lolos Piala Dunia 2026. Amin ya robbal alamin. Akhir kata saya Arif Adil. Dan saya Aditya Nugroho, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.